Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muthalib dari Prodi Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas TB2 UAS untuk mata kuliah Algoritma Pemrograman. Oke, langsung saja kita akan lanjut ke videonya. Untuk membuat program kali ini saya menggunakan aplikasi Dev C++. Tetapi kalian juga bisa menggunakan aplikasi yang lain seperti Visual Studio Code. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Dev C++. Dan untuk membuat folder baru atau program baru, kalian bisa menggunakan shortcut Ctrl+N. Lalu untuk membuat library-nya seperti biasa, gunakan include iostream. Lalu using namespace std. Nah, fungsi using namespace ini supaya ketika kalian menginputkan suatu teks menggunakan cout, kalian tidak perlu menggunakan titik dua seperti ini. Itu gunanya untuk using namespace std. Lalu saya lanjutkan dengan int main, lalu kurung kurawal. Nah, di sini saya sudah menyiapkan soalnya dari dosen. Saya sudah taruh di Word agar lebih mudah. Untuk program pertama di sini suruh membuat sebuah menu dengan judul menu perulangan. Dan di menu ini kita dapat menginputkan teks ya untuk memunculkan programnya. Di sini ada 8 menu. Ya, ini banyak sekali ya. Oke, kita lanjut aja, kita buat menunya menggunakan cout. Menu perulangan. Jangan lupa gunakan nline untuk membuat line baru. Lalu kita buat menunya cout menu 1. Untuk nomor 1 menu A. Lalu nline lagi. Di sini saya copy aja biar mempercepat. Saya ubah angkanya sesuai menunya. Dan abjadnya juga ya guys ya. Menu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Lalu untuk inputnya kita kasih pilih menu Anda. Oke. Pilih menu Anda. Tutup dengan titik 2, titik koma. Lalu scene pilihan. Oh iya, di sini kita buat dulu variabel pilihannya. Di sini saya menggunakan tipe data integer karena pada saat saya menginputkan di menu pilihan ini, saya akan menginputkan angka, bukan abjad. Saya tutup, coba kita run dulu apakah bisa. Kita save dengan alproc tb.2 iostream. Nah, ini ada yang salah, stream iostream. Nah, ini udah bisa ya untuk inputkan menunya. Sekarang lanjut untuk membuat programnya, program dalam menu tersebut. Nah, untuk program pertama yang A di sini kita disuruh menampilkan kata sistem informasi sebanyak 10 kali.
Dan pilihannya di sini kita bisa pakai if else atau switch gate untuk menunya. Di sini saya akan pilih pakai if else saja. Lanjut, if kurung pilihan sama dengan 1 angka ya guys, karena pakai tipe data integer. Baru kita gunakan for atau looping untuk perulangan sebanyak 10 kali. For a sama dengan, oh ya, kita buat dulu variabel a-nya di sini. Variabel a, oke. A sama dengan 1, tutup pakai titik koma. A kurang dari 10, titik koma. Jangan lupa pakai sama dengan, karena di sini angka 10-nya juga akan kita hitung. Baru a plus plus untuk perulangan sebanyak 1 kali. Terus cout untuk menampilkan katanya. Sistem informasi inline, tutup. Coba kita run. Angka 1. Nah, sini sudah berhasil ya guys ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk program pertama sudah selesai. Serta kita rapikan dulu biar enak dilihat. Ini kita kasih inline. Nah, oke. Lanjut kita ke program kedua. Program yang B di sini suruh membuat sistem informasi, tetapi di kirinya itu terdapat angka 1 sampai 10. Oke, berarti ini cuma menambahkan variabel doang guys. Gunakan else if ketika kalian gunakan if else untuk menu di sini. Jadi cara kerja if else itu seperti ini guys. Untuk program pertama menggunakan if, program di tengah menggunakan else if, dan program yang terakhir, yang paling terakhir itu gunakan else doang. Karena di sini program tengah, saya gunakan else if untuk program kedua. Kita kasih pilihan sama dengan 2 untuk menu kedua. Kurung perawal lagi. For a sama dengan 1, tutup. A kurang dari sama dengan 10, tutup. A plus plus. Perawal lagi. Pokoknya setiap kalian menggunakan else if dan for itu udah pasti pakai kurung perawal guys. Kita pakai cout untuk menampilkan outputnya. Karena di sini harus memanggil angka, kita panggil variabel a. Lalu panggil kata sistem informasi untuk menampilkan kata sistem informasi. Jangan lupa gunakan inline. Supaya kenapa? Supaya pada saat di run, katanya nanti akan berjalan ke bawah, bukan ke samping. Jadi kalau misalnya kalian tidak menggunakan inline, nanti outputnya akan ke samping. Makanya inline itu artinya kan line baru. Dia kan line baru ke bawah. Seperti itu. Coba kita pilih 2. Nah, sini sudah muncul ya. 1, 2, 3. Dan di kanannya itu sistem informasi. Mungkin di sini saya juga akan kasih tahu kali ya. Jika tidak menggunakan inline. Nah, jika tidak menggunakan inline, programnya akan ke samping kanan. Kita lihat. Nah, makanya seperti ini nih, nggak rapi. Tuh. Makanya itulah fungsi dari inline. Mungkin maba-maba di sini udah pada tahu kali ya.
Dan mungkin ada yang belum tahu, mungkin. Lanjut kita ke program C, yaitu membuat output sistem informasi dan di kanannya itu angka. Ini sama aja kayak program B, cuma dibalik. Yang B angkanya di kiri, yang C angkanya di kanan. Ini sama aja ya guys ya. Maka shift lagi karena kita masih di pertengahan. Panggil variabel pilihan sama dengan menu 3. For A sama dengan 1, tutup A kurang dari sama dengan 10, tutup A plus plus. Pakai kurung krawal lagi karena for cout sistem informasi titik, baru panggil variabel A nya untuk angka, jangan lupa inline untuk merapihkan. Kita coba run untuk program nomor 3, apakah bisa? Nah, bisa ya guys ya. Di sini angkanya di kanan, tadi kan yang B di kiri, yang C di kanan. Lanjut kita program nomor 4 yang D, sistem informasi. Nah, cuma bedanya ini angkanya berkurang dari 10 ke 1, bukan dari 1 ke 10. Oke, kita buat langsung else if pilihan sama dengan keempat, menu keempat kali ini. For A sama dengan 1, A kurang dari 10, A kurang dari 9 dengan 10, A, oh ya salah guys, karena di sini perulangan, karena di sini angkanya berkurang, jadi kita cek dulu nih. Di soal ini kan 10, angka awalnya 10, angka akhir 1, berarti untuk variabel A sama dengan 10 guys. Baru kita tutup, baru A kurang dari 1, kurang dari sama dengan 1. Nah gini, sekarang dibalik, tadinya A nya di sini 1, sekarang jadi 10. A itu kan 10, A oh, berarti lebih dari, karena A itu sama dengan 10, berarti nilai A itu jumlahnya 10, nilai A itu 10, berarti 10 lebih dari 1, benar, 10 itu lebih dari 1, baru A min min. Karena di sini berkurang, jadi kita pakai A min min. Kalau bertambah, kita pakai A plus plus. Kurung krawal, cout, tampilkan, oh ya kita panggil itu dulu, variabel A nya untuk menampilkan angka, baru tampilkan kata sistem informasinya, sistem informasi inline. Sini kita kasih titik biar rapi. Nah, coba kita run untuk program nomor 4. Nah, di sini berkurang ya guys ya, dari 10 sampai 1. Oke, kita lanjut untuk program nomor 5 yang E. Dan yang E ini kita disuruh membuat program untuk abjad untuk huruf yang kiri itu bertambah 1, tapi untuk huruf yang kanan berkurang 1. Oke, ini oke, kita coba sekarang. Else if pilihan sama dengan kelima, menu kelima. For A, ayo kita cek dulu di sini angka awalnya berapa. Nah, di sini angka awalnya 1 ya. Untuk program E di sini 1, di sini 10. Berarti kita A sama dengan 1. Baru A kurang dari 10. Pakai sama dengan, jangan lupa. Karena di sini kita menyebutkan angka 10 juga. Kalau nggak pakai sama dengan, berarti dibacanya A kurang dari 10. Kalau kurang dari 10 itu berapa? Berarti 9, 8 itu kan kurang dari 10. Kalau nggak pakai sama dengan, nanti programnya hanya berjalan dari angka 1 sampai 9 doang. 10-nya kagak dihitung. Kita tutup A plus plus. Kurung krawal lagi.
Ini kita rapikan dulu ya. Oke. Cout A. Lalu untuk memisahkan uh, pertambahan 1 sampai 10 dan 10 sampai 1, untuk memisahkannya kita pakai garis miring ke kanan T. Nah, itu untuk memisahkan, guys. Baru panggil 11 kurang A. 11 kurang A. Inline. Kita coba apakah bisa. Untuk program nomor 5. Berarti nomor 5 ya, nomor 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8 sampai 1. Nah, kalau program yang ini nomor 5 cara kerjanya, karena di sini program disuruhnya dari angka 1 dulu ya, baru sampai 10. Masukkanlah angka 1 sampai 10. A++. Kenapa A++? Kenapa A++? Karena di sini programnya kan, program awalnya kan bertambah 1, bukan berkurang 1. Lihat ini, 1, 2, 3 itu kan bertambah 1. Kita panggil variabel A. Kita panggil variabel A, hasilnya maka jadi, nah, untuk A yang ini, hasilnya jadi seperti ini. Untuk yang ini, hasilnya jadi seperti ini. Nih. Dan mengapa harus memakai angka 11? 11 kurang dari 1. 11 dikurang 1. 11 dikurang A. 11 dikurang A. A itu tadi nilainya berapa? Kita cek di sini ya. A sama dengan 1. Berarti variabel A itu nilainya 1. Dan 11 dikurang 1 berapa? 10. Makanya lah di sini programnya berjalan 10 sampai 1. Nah, gitu. Karena 11 kurang 1 itu sama dengan 10. Lanjut ya. Kita program F. Kita lanjutkan pakai else if lagi. Else if pilihan sama dengan 6. Untuk menu nomor 6. Kita cek dulu soalnya gimana. Untuk F ini kita membuat program kelipatan 2 sepertinya ya. 10, 8, 6, 4, 2. Di kanannya 2, 4, 6, 8, 10. Oke. Kalau yang di kiri program berkurang 2, yang di kanan program bertambah 2. Oke. Kita cek dulu di sini untuk yang F, angka pertamanya 10. Berarti kita tulis A sama dengan 10. Dan sini akhirnya 2. Berarti A lebih dari 2, A lebih dari sama dengan 2. Nah, berarti seperti ini cara penulisannya. For A sama dengan 10. A lebih dari 2. A lebih dari sama dengan 2. A kita cek lagi. Oke, karena berkurang berarti A kurang sama dengan 2. Kurang berawal. Cout A dibatasi dengan garis miring ke kanan T. Lalu kita panggil 12 dikurang A. Inline. Tutup. Coba kita run untuk program nomor 6. Nah, bisa ya guys ya. 10, 8, 6, 4, 2, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, ini cara kerjanya seperti ini. Tadi saya sudah jelaskan yang ini ya. Yang A sama dengan 10, A lebih dari 2 itu mungkin kalian udah ngerti kali ya. Tapi di sini yang beda nih. Ini yang beda. Ini pakai A++, ini pakai A min. Kenapa ini pakai A min sama dengan 2? Jadi cara kerja seperti ini. Sebentar guys. Minum dulu. A sama dengan 10. Berarti program berjalan dari 10
sampai 2. A kurang sama dengan 2. Kalau A plus plus itu program bertambah 1. Misalnya ini 1 sampai 10 bertambah 1. 1, 2, 3, 4 sampai 10. Ini misalnya A min min dari 10 ke 1 berarti 10, 9, 8, 7, 6, 5 sampai 1. Tapi ini 2. Ini 10, ini 2. Berarti program berkurang 2. Ini berarti kita ini untuk apa ya? Program nilainya bisa kita custom gitu. Nah, di sini 10 dikurang 2, 8. 10 8 dikurang 2 lagi 6. 6 dikurang 2 lagi 4 sampai sama dengan 2 gitu. Dipanggillah variabel A. Dan ini 12 ini 12 kurang A. A itu tadi nilainya berapa? A itu kan nilainya 10. Dikurang 12. 12 kurang 10 sama dengan 2. Makanya lah program berjalan sini 2, 4 seperti ini ya. 2, 4, 6, 8, 10. Nah, seperti itu. Kita lanjut untuk program ke-7. Kita lihat dulu soalnya. Ini kita udah sampai F, sekarang yang G. Di sini suruh membuat yang kirinya itu angka, tengahnya teks, kanannya angka lagi. Tapi yang kiri ini angka sepertinya angka bilangan ganjil ya. Dan kanannya ini angka bilangan genap. Cuma di sini rintangannya. Yang angka ganjil itu bertambah dari 1 sampai 9, yang angka genapnya di sini berkurang dari 10 sampai 2. Ini tengahnya itu teks. Oke, kita coba rintangan ini ya guys ya. Pilihan sama dengan menu ke-7. For A sama dengan, kita cek dulu berapa tadi angka awalnya, saya lupa. 1. Nah, A sama dengan 1. Lalu kita buat lagi. Oh ya, kita sini buat itu dulu guys. Kita buat variabel baru. INTA dan ganjil genap. Ganjil genap. Jadi kita nggak panggil variabel A. Karena di sini ada 2 angka yang berbeda. Kita panggil ganjil dulu. Ganjil sama dengan 1. Ganjil genap sama dengan, tadi genap sama dengan berapa nih angka awalnya? Genap 10. Ganjilnya 1, genapnya 10. Berarti genap sama dengan 10. Panggil ganjil. Kita panggil ganjil. Ganjil kurang dari sama dengan 10. Dan genap lebih dari sama dengan, kalau ganjil itu tadi sabar, ganjil itu ganjil itu akhirnya 9 guys, bukan 10. Ganjil itu sampai 9, genap itu sampai 2. Angka akhirnya 2. Baru kita panggil ganjil. Ganjil kan ini berkurang ya. Bertambah. Berarti ganjil sama dengan tambah 2. Genap tambah sama dengan, kalau genapnya itu dia berkurang kan? Ya berkurang. Genap kurang sama dengan 2. Tutup dah. Jangan lupa pakai kurung kerawat karena ini for. Oke.
Sorry guys, alarm. Cout, kita cek sini satu, berarti cout, kita panggil ganjil dulu. Ganjil, baru kata apa? Sistem informasi. Prodi kita, prodi kesayangan. Lalu kita panggil genap. Jangan lupa PN lain. Kita rapikan dulu. Ini kita rapikan dulu ya. Coba kita run. Ada yang salah. Coba kita cek sini. Salahnya di mana? Before token. Oke, coba kita cek. For ganjil, set. Oh, ini. Ini. Bisa gak sekarang? Oke, bisa ya. Tadi itu pilihan ke-7. Nah, bisa ya. 1, 3, 5, 7, 9, 10, 8, 6, 4, 2. Sesuai ya. Nah, ini ya, sesuai kan? Nah, untuk cara kerjanya di sini kita buka dulu soalnya. Kita ingetin dulu ya. Di sini program diminta untuk yang pertama, yang ganjil itu angka awalnya 1. Untuk yang genap angka awalnya 10. Yang ganjil angka awalnya 9, yang ganjil angka akhirnya 9, yang genap angka akhirnya 2. Kita lihat di sini. Yang ganjil angka awalnya 1, yang genap angka awalnya 2. Yang ganjil angka akhirnya 9, yang genap angka akhirnya 2. Ganjil ditambah 2. Kenapa? Karena kan dia bertambah 2. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 2, 5. Nah gitu. Berarti ganjil tambah sama dengan 2. Sampai 2 gitu. Ditambah 2 sampai 9. Dan untuk yang genap, di sini genap, angka awalnya 10. Angka akhirnya 2. Genap berapa genap? Genap kan nilainya 10 nih. Ini genap nilainya 10. Genap dikurang 2. Berarti 10 kurang 2 berapa? 8. Dikurang lagi 2. 6. Sampai berapa? Sampai 2. Batasnya 2 di sini. Jadi gitu. Lanjut ke program terakhir. Else if pilihan seberangan 8. Nah, ini program terakhir suruh buat pangkat, bilangan pangkat. Nah, ini ya. Di sini ada pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Oke, kita pakai for lagi. Coba kita tulis soalnya. Di sini batasnya sampai berapa? Oh, sampai 10 nih. Dari 1 sampai 10. Berarti for buka kurung A sama dengan 1 tutup A kurang dari sama dengan 10 tutup A plus. Baru kurung berawal. Perhatikan dulu. Sini kita berarti kita harus buat 3 variabel baru ya. Bilangan 1, bilangan 2, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Kita buat sini pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Di sini aja yang baru biar gak bingung. Pangkat 1,
pangkat 2, pangkat 3, tutup. Panggil int pangkat 1 sama dengan A, tutup. Kita enter int pangkat 2 sama dengan B. Sama dengan A kali A. Kita copy lagi. int pangkat 3 sama dengan A kali A kali A. A-nya 3 kali. Oke, coba kita run ya. Program nomor 8. Yang salah berarti. Oh ya, kita harus cout dulu buat menampilkan pangkatnya. Cout pangkat 1. Ini lagi, baru kita kasih batas pakai T. Lanjut pangkat 2. Kita kasih batas lagi pakai T. Lanjut pangkat 3. Ini pakai inline. Coba kita run untuk program nomor 8. Nah, udah berhasil sini ya. Kita lihat coba outputnya apakah sama. Nah, 1 sampai 10, 1 sampai 100, 1 sampai 1000. Untuk cara kerja mencari pangkat 1 sampai 3 ini cara seperti ini. Kan di sini sudah perulangan sampai 10 menggunakan for loop. Tulislah di sini angka pertama 1 sampai 10. Int pangkat 1 di sini hanya memanggil variabel A-nya doang. Int pangkat 2 di sini memanggil variabel A dikali lagi sama variabel A-nya lagi. Jadi untuk pangkat 3 di sini variabel A dikali lagi sampai dikali 2 kali. Jadi outputnya kalau misalnya pangkat 1 sama aja 1 dikali 1 itu loh. Tapi kalau pangkat 2 kalau pangkat 1 ini dia hanya memanggil variabel A-nya doang. Jadi kayak gini. Tapi kalau pangkat 2 dia memanggil variabel A dikali lagi dengan variabel A. Misalnya 2 dikali 2 jadi 4. Kalau ini dikali 2 kali. 2 kali 2 4. 4 kali 2 jadi 8. Nah, jadi 8 dah. Nih. Ini hasilnya. Dan di sini di soalnya saya disuruh buat disuruh buat pilihan. Apakah Anda ingin kembali ke menu lagi? Pilih Y atau no. Yes atau tidak. Di sini disuruh perulangan. Jadi ketika saya mencet pilihan Y, berarti nanti programnya mengulang dari awal. Kalau untuk yes dan no itu ya, perulangan tadi itu menggunakan while do. Nah, cara menggunakan while do, kita panggil do di sini. Do. Oh ya, sini kita kasih else dulu ya. Seperti yang tadi saya bilang tuh. Yang pertama if, kedua else if, yang ketiga else. Nah, karena sini soalnya program udah kelar, kita kasih else. Else. Kalau else itu nggak bisa pakai ginian.
kita nggak bisa memasukkan variabel angka apapun. Else itu kosong doang. Hanya bisa memasukkan apa? Cout di bawahnya. Else, dan else itu nggak bisa memanggil variabel apapun ya. Pilihan Anda tidak valid. Line. Nah, coba kita run. Ada salah di else-nya. Nah, di sini misalnya nih. Else seperti ini sih. Else oh enggak, salah guys. Ini saya hapus dulu. Soalnya ini tuh kurung kerawalnya masih kurung kerawalnya punya si else if. Kita nggak bisa masuk di kurung kerawalnya si else if. Kita harus di luar kurung kerawalnya else if. Baru tampilkan else. Nah, si out pilihan Anda tidak valid. Tutup. Coba kita run. Misalnya di sini saya sengajakan menginput angka yang tidak ada ya. Misalnya 9. Kan tidak ada program 9. Nah, muncullah pilihan Anda tidak valid. Sekarang kita lanjut untuk membuat program while do-nya. Di sini kita kasih do, lalu buka kurung, dan tutup kurung ini kita hapus dulu. Set. Panggil do di sini. Do. Baru buka kurungnya, tutup kurungnya di sini. Nah. Tadi kan do, berarti sekarang while. Oh iya, while itu berarti kebalik guys. Nah, kasihlah di sini misalnya nih kita buat cout-nya dulu. Apakah Anda ingin kembali ke menu? Jelek. Gini aja. Jangan pakai capital semua, jelek. Apakah Anda ingin kembali ke menu? Pilih yes or no. Oh ya, sini kita buat variabel baru dulu. Di sini aja ya, di sini int. Oh enggak, karena kita menginputnya kata, kita nggak bisa pakai int. Kita pakai variabel tipe data karakter. Kembali. Kembali. Tutup. Sin kembali. Nah, di atas ini kembali sama dengan yes. Pakai ini kutip 1 yes, dan kalau pakai apa guys, kalau misalnya tipe datanya di sini kita menginputkan kata ya, abjad, dan itu seperti ini nih, garis 2 ke bawah, seperti pipa gitu loh. Tapi kalau misalnya menginputkannya abjad, misalnya 1 atau 0 gitu ya,
kita kasihnya gini, dan oke. Karena sini kata pakai ginian, kembali yes atau kembali. Jadi sini kita kasih satu alternatif gitu guys, satu yes satu y doang, y gitu. Nah, kita kasih cout. Misalnya di sini si user memilih tidak, memilih no. Kita pilihkanlah kata program GR selesai. Tuh, cataran apa bisa? Ada yang salah di well-nya. Oh, ini lupa pakai sama dengan. Nah, bisa ya. Pilih menu Anda 4. Set. Apakah Anda ingin kembali ke menu? Misalnya saya pilih Y. Di sini kan saya membuat inputkan dua kata yes atau no. Jika saya memilih Y, program tetap bisa kembali Y. Nah, di sini pilih menu Anda lagi. Tapi di sini kan pilihan apa ya? Tampilannya jelek ya. Jadi tampilannya ketiban-tiban gitu, nggak jadi rapi. Kita kasih sistem clear aja sini. Gunanya untuk membersihkan layar. Sistem CLS. Sistem kutip 2 CLS. Tuh. Di setiap software ya, misalnya di sini saya pakai aplikasi Dev C++, itu pakai CLS. Ada mungkin beberapa software yang lain menggunakan clear. Seperti ini contohnya. Sistem clear gitu tulisannya. Nah, mungkin ada beberapa software yang menggunakan clear, tapi di Dev C++ itu gunakannya CLS. Kalau pakai clear nggak bakal kebaca. Sekitaran. Saya pilih menu, misalnya saya ingin melihat nomor 8. Set. Muncullah nih program angka 8 nih. Program ke-8. Apakah saya ingin kembali? Misalnya saya pilih yes. Set. Nah, ini ada kesalahan nih. Coba kita run lagi. 4. Kalau misalnya saya pilih no, memunculkan program selesai. Kalau coba kita pilih yes. Coba kita compile dulu di sini. Baru kita run. 4. Nah, bakal kembali lagi nih. Misalnya 5. Apakah Anda ingin kembali? Iya. Nah, bersih lagi. Misal 9 pun kagak ada nih. Set. Nah, pilihan Anda tidak valid. Itu. Coba sini kita rapikan kali ya. Jadikan Anda nggak rapih nih. Nah, ini kita rapikan nih. Apakah Anda ingin kembali ke menu? Apakah Anda ingin kembali ke menu? Sini kita kasih cout endl. Apakah Anda ingin kembali ke menu? Nah, ini nyangkut nih kalau begini guys, artinya nih. Nyangkut nih. Kalau nyangkut seperti ini, caranya kita buka ini nih, Task Manager. Kita pilih nih, kan ini kan ya di save kan namanya kan Alproc TB2 nih. Kita cari Alproc TB2. Nah, nih. Kita end task. Set. Kita run lagi ya, bisa. Kan bisa. Itu nyangkut guys. Program kita benar. Tapi pas di run salah. Itu nyangkut artinya tuh. Itu harus di end task filenya tuh di Task Manager. Saya penerima. Nah, ini udah muncul ya semuanya ya. Apakah ingin kembali? Misalnya saya pilih end. Set. Program selesai. Jadi mungkin segitu aja kali ya.
Untuk tugas TB2 kali ini sudah saya kerjakan melalui aplikasi DevC++. Selebihnya mohon maaf jika kata-kata saya ada yang kurang ataupun ada yang kurang jelas sehingga membuat kalian tidak mengerti gitu ya. Bila ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan aja di komen. Semoga saya bisa membantunya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.